Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali di mata kuliah tafsir dakwah yang hari ini akan mendiskusikan tentang profesionalisme dalam dakwah. Nah, dalam profesionalisme ini tentu ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama tentang apa itu profesionalisme. Profesionalisme berasal dari kata profesi, yang berarti suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup, sekaligus sebagai sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang banyak, yang harus diiringi pula dengan keahlian, keterampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab. Nah, seseorang yang profesional dalam pekerjaannya berarti dia memiliki sikap yang benar-benar menguasai dengan sungguh-sungguh terhadap profesinya itu. Selain itu juga seringkali melakukan analisis, memahami pekerjaannya, terus memiliki rasa kepercayaan diri, serta bisa terampil dalam berhubungan dengan orang lain yang sebidang atau yang memiliki keterkaitan dengan bidang pekerjaannya tersebut. Dengan demikian, yang namanya profesionalisme adalah sikap mental yang berupa komitmen dari profesi, salah satu profesi tersebut untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Berarti di sini profesionalisme itu berkaitan dengan sikap mental yang di dalamnya itu ada komitmen dari seseorang untuk mengembangkan kualitas dirinya, keahliannya, keterampilannya, serta memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Nah, itu yang dinamakan profesional. Beberapa karakter profesionalisme yaitu pertama adanya keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang baik. Menjadi role model yang baik, menjadi teladan yang baik dalam pekerjaan tersebut atau dalam bidang itu. Kemudian berusaha meningkatkan dan memelihara perilaku profesionalnya melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti kalau DI ya, ya bisa dari cara penampilannya, kemudian cara berbicaranya, tutur bahasanya, sikap tubuh, serta sikap hidupnya sehari-hari. Itu di antara beberapa perilaku profesional. Kemudian keinginan untuk senantiasa mengejar berbagai kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan maupun keterampilannya. Ini beberapa karakter profesionalisme yang hendaknya dimiliki oleh seseorang yang pengen profesional dalam bidang pekerjaannya. Hal-hal yang penting dalam profesionalisme, jadi kalau misalnya mau menjadi seorang yang profesional, ya tentu memiliki beberapa hal ini. Yang pertama, menguasai ilmu dan keterampilan yang akan disampaikan dalam profesinya. Bukan hanya dia omong doang, tapi kosong esensinya, tetapi yang namanya profesional ya berarti dia paham ilmu, memiliki keterampilan di dalam hal yang akan dia sampaikan atau yang menjadi pekerjaannya. Kemudian yang kedua, penampilan pribadi yang mantap, cara berpenampilannya, kemudian sikap tubuhnya, itu tidak yang membuat orang malas melihatnya, tidak seperti itu, tidak pernah mandi ya, bukan juga. Artinya ya memiliki kapabilitas sebagai seseorang pribadi yang positif, yang seringkali membuat afirmasi positif bagi orang yang berkomunikasi dengannya, bagi orang yang melihat atau bertatap muka begitu, tidak kucel, tidak kumel, pakaiannya bersih, orangnya juga bersih gitu. Yang ketiga, penggunaan bahasa tubuh sebagai komunikasi nonverbal. Nah, seringkali kita menggunakan body language ya ketika
sedang berbicara kepada orang lain agar mudah tersampaikan. Jadi agak ada penyatuan antara sikap tubuh kita dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu ada poin plusnya dalam proses transisi penyampaian komunikasi, sehingga akan lebih mudah diterima oleh orang yang kita ajak bicara, karena gestur tubuh kita juga ikut di situ. Kadang ada orang yang ngomong tetapi pikirannya kemana-mana, sikap tubuhnya kemana-mana, sehingga tidak bisa dengan mudah tersampaikan. Seakan ada jarak, ada sekat antara yang menyampaikan dengan yang mendengarkan gitu. Kalau pengen menyatu ya ada body language, ada pikiran, hati, sikap tubuh kita yang juga ikut di dalam proses itu. Kemudian menetapkan prioritas. Nah, ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas dalam kehidupan manusia. Untuk misal menjadi orang yang profesional ya tentu ada prioritas-prioritasnya. Saya menjadi seorang misalnya ya yang memiliki biro jasa travel dan umroh, tentu saya harus seringkali branding tentang biro saya, terus kemudian ada prioritas program yang harus menjadi unggulan, yang bisa ditawarkan kepada orang lain, terus prioritas juga bagi orang-orang yang customer yang loyal, sehingga dia juga tetap akan balik kepada kita karena servisnya memuaskan. Itu di antara ada prioritas yang muncul di dalam bidang kita. Kemudian ada manajemen waktu yang berkualitas. Nah, ini sangat penting untuk menjadi seorang yang profesional ya. Kita harus memiliki manajemen waktu yang baik yang bisa tercover semua. Jadi nggak yang setengah-setengah, tapi kita memiliki manajerial yang bagus untuk manajemen waktunya. Keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, ini juga penting sebagai packaging ya. Untuk menjadi seorang yang profesional juga memiliki komunikasi yang baik. Menggunakan media yang efektif. Media yang efektif apa? Sesuaikan dengan bidangnya. Kalau misalnya bidangnya itu ya dai atau apa, era sekarang ya juga seringkali memposting di media sosial agar lebih jangkauan halayaknya lebih luas. Nah, kaitannya dengan profesionalisme dakwah dalam Al-Quran, di surat Yusuf ayat 108 menjadi dasar pijak juga untuk menunjukkan bagaimana sih sebenarnya Al-Quran itu merekam atau menjelaskan tentang profesionalisme dakwah. Di surat Yusuf ayat 108 menjelaskan bahwa ada kata basyiroh, ini, ala basyirotin. Nah, basyiroh itu merupakan acuan profesionalitas dalam Islam. Semakin luas dan tajam basyiroh seseorang, akan semakin profesional menggeluti bidang kerjanya. Inilah bangunan profesionalisme dalam dakwah yang ditegaskan oleh ayat di surat Yusuf ayat 108. Basyiroh itu apa? Nah, basyiroh adalah beramal dan berdakwah atas dasar ilmu, keyakinan, tidak ada keraguan, apalagi persepsi yang tidak benar terhadap dakwah Islam. Itu kuncinya adalah menjadi profesional dalam dakwah, ya dia harus memiliki bangunan yang menegaskan, yang meyakini bahwa beramal solid, beramal positif, beramal yang baik, dan berdakwah dengan dilandasi dasar ilmu, terus keyakinan, dan tidak ragu bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah yang benar. Agama yang saya perjuangkan itu adalah dinul Islam yang memang benar-benar hak, yang menjadi agama penyempurna, agama yang telah memiliki norma, memiliki berbagai hal baik dari segi akidah, kemudian ibadah, terus sampai syariat itu kompleks dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Begitu kita harus yakin untuk itu. Terus kita memiliki keilmuan dan keterampilan yang mumpuni dalam bidang yang mau kita sampaikan. Misalnya kita mau menyampaikan tema tentang semangat juang pemuda di generasi Z.
gitu ya, bagi generasi Z. Nah, tentu itu kita harus memiliki keilmuan dulu, kita harus membaca bagaimana sih generasi Z itu, karakternya seperti apa, orangnya bagaimana, kemudian untuk menunjukkan semangat juangnya, apa tips and triknya, langkah-langkahnya bagaimana, terus bagaimana cara mengambil hati bagi generasi Z, tentu tidak hanya dengan model-model yang full dengan ceramah gitu ya, tetap ada beberapa media juga yang ditampilkan seperti misalnya menyampaikan ini ya kayak ya ada PowerPoint atau apa yang setidaknya tidak jenuh hanya mendengarkan secara audio saja, tapi ada visualisasinya juga atau sesekali misal ada guyonan-guyonan. Nah, itu. Ciri seorang profesional dalam dakwah ya. Seorang yang profesional adalah seorang yang tekun, sabar, dan tahan godaan, serta dinamis dan mencari kreativitas baru dalam berdakwah. Karena seorang yang profesional tidak akan pernah membiarkan dakwah ini vakum, stagnan, dan tidak mendapat tempat di hati masyarakat. Orang yang profesional dalam dakwah akan selalu mencari terobosan baru, serta alternatif sarana dakwah yang beragam sesuai dengan kondisi dan tuntutan masyarakatnya agar keberlangsungan dakwah bisa dipertahankan. Nah, orang yang profesional dalam dakwah ya dia akan mencari hal-hal yang baru, yang unik, yang tidak membosankan dan agar dakwah itu bisa diterima kalangan masyarakat sesuai dengan targetnya siapa, targetnya anak muda, targetnya adalah orang dewasa, berarti saya harus seperti apa, begitu. Sering mencari kreativitas ya, yang dinamis, agar senantiasa bisa berlangsung dan dinamis dakwah itu. Contoh profesionalisme dalam dakwah yang direkam oleh Al-Quran adalah kisahnya Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah dengan tekun, sabar, dan terus mencari kreativitas baru dalam dakwah. Meskipun Nabi Nuh ditolak, mengalami penolakan dari kaumnya yang cukup ekstrim, beliau tetap mencari terobosan baru dalam berdakwah, tetap komitmen sesuai dengan kondisi dan tuntutan kaumnya pada masa itu. Kisah ini direkam di surat Nuh ayat 5 sampai 9. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi, ini Nabi Muhammad SAW, begitu juga ada 2 tahapan. Rasulullah pertama berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada awal Islam hadir karena masyarakat itu benar-benar berada dalam masa jahiliyah ya. Sehingga Rasulullah tidak langsung serta-merta ekstrim mengajarkan atau menyampaikan dakwah Islam, tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi dulu. Kemudian Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya ya pada masa sembunyi-sembunyi juga memilih orang-orang terdekat dulu, orang-orang yang dikenal, yang memiliki kebaikan, yang mencintai kebenaran, serta yakin kepada Nabi Muhammad, yakin kepada Rasul. Nah, beliau mendahulukan keluarga, teman, sahabat atas yang lain. Kisah ini ada di surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Nah, proses itu berlangsung selama 3 tahun. Dakwahnya masih terbatas orang per orang atau individu. Rasulullah dakwah kepada misalnya Abu Bakar, sahabat pada saat itu ya, menjelaskan tentang bagaimana Islam itu, bagaimana Allah begitu, kebenaran dari agama Islam. Udah, terus nanti kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi masih individual dan masih sangat sembunyi-sembunyi. Hanya orang-orang yang Rasulullah yakin tidaknya lebih mudah terketuk hatinya untuk kebenaran ketauhidan kepada Allah. Baru ketika sudah mendapatkan petuah atau perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah memperbaiki pola model dakwah Nabi dengan cara terang-terangan. Tujuannya adalah agar mengesahkan Allah, la ilaha illallah, karena pada saat itu sesembahan dari masyarakat Arab jahili adalah berhala.
fokus dari dakwah Islam ya memperbaiki akhlak, juga akidah atau tauhid sesembahannya kepada Allah bukan kepada berhala. Selama 13 tahun Rasulullah menyeru dasar yang paling mulia ini mengalami berbagai bentuk penderitaan, perjuangan dalam menyebarkan ajaran dakwah. Dengan demikian ruang dakwah sekarang itu lebih menuntut kita untuk senantiasa profesionalisme dalam konteks keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga citra dakwah ini akan tetap baik seiring dengan permasalahan dan perkembangan dunia global yang lebih menantang. Jadilah orang yang profesional, yang selalu menegakkan profesionalisme dalam hal apapun. Karena di dalam profesionalisme kita bekerja tentu ada muatan dakwahnya. Karena dakwah itu bukan hanya sekedar dakwah bilisan, bukan, tapi ada dakwah bilisan, dakwah bil qalb, dan dakwah bil jawarih. Nah, dakwah bil hal atau dakwah bil jawarih ini yang seringkali bisa kita munculkan dan bisa kita lakukan di dalam berbagai ranah kehidupan kita, termasuk ketika kita bekerja, termasuk ketika kita belajar, kita kuliah. Nah, itu juga jadilah orang yang profesional, jadilah mahasiswa yang profesional ketika kuliah, ketika di rumah, ketika di masyarakat, ketika berorganisasi, semuanya itu menjadi packaging paket yang penting yang hendaknya dimiliki oleh setiap generasi muslim. Karena Al-Quran, karena Islam itu sudah sangat sempurna memberikan berbagai pedoman bagi kita untuk menjadi orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang senantiasa tangguh, orang-orang yang memiliki profesionalisme tinggi, agar kita seringkali mendapat tempat di masyarakat sesuai dengan keahlian, keterampilan, keilmuan, dan juga sesuai dengan bakat, passion, minat, serta bidang garap kita masing-masing. Kalau kita sudah memutuskan untuk aktif atau bekerja atau memiliki keahlian di bidang manajemen dakwah, ya tentu tekuni itu, jadikanlah itu sebagai ladang dakwah yang bermanfaat untuk diri kalian sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kalian. Jadilah pelita yang senantiasa mengiringi tanpa membutuhkan tenaga lain. Jadilah seperti matahari yang terus menyinari dan tetap semangat untuk teman-teman semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.